Goria yang sedang tertidur terbangun. Ia menerima telepon lalu buru-buru keluar. Lita datang dan bercerita kalau Time datang menemuinya di rumah. Jadi sebelumnya Time datang ke rumah Lita dan meminta Lita untuk menjadi pacarnya. Lita menerimanya dan saat Lita memeluk Goria, ia menangis. Kabar hubungan Lita dan Time ramai diperbincangkan. Di kamar, Time melihat kue pemberian Goria. Tiba-tiba Lita masuk padahal sudah dilarang oleh BBU dan pelayan lainnya. Lita menanyakan apakah Time akan hadir di pesta dansa sekolah. Time menjawab kalau dia tidak berniat dan menyuruh Lita hadir sendiri. Lita terus meminta agar Time juga datang. Akhirnya Time mengiyakan. Lita sangat senang lalu memeluk Time. Di sisi lain, Goria menyendiri di atap sekolah. Ren menghampirinya dan memberitahu kalau semua orang bingung dengan Goria dan Time yang tiba-tiba putus. Goria membantah karena mereka dari awal memang tidak pacaran. Mendadak HP Goria berbunyi. Keluarganya mengiriminya video tentang hasil perkebunan buah duriannya. Video dari keluarganya itu mengembalikan semangat Goria. Selanjutnya Goria datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang direkomendasikan untuk persiapan ujian. Lalu Goria melihat ke arah di mana ada Lita dan Time. Lita mengantar Time ke sekolah. Lalu Lita mencium Time. Ren dan yang lainnya juga melihatnya. Khawatir dengan Goria, Ren lalu pergi mencarinya. Time langsung mendorong Lita dan mengingatkan kalau ia perempuan. Lita bilang kalau ciuman itu untuk mendukungnya. Time melarang Lita untuk melakukannya lagi. Ketika Goria sedang mencari buku, Jane dan teman-temannya menyinggung Goria tentang Time dan Lita yang barusan berciuman. Tala yang tidak tahan melihat Goria diganggu membalas mereka dengan menjatuhkan beberapa buku ke arah Jane dan teman-temannya, lalu mereka pergi. Tala lalu memberikan contoh soal lama yang ia dapatkan dari guru. Goria mau mengambilnya dan mengajak Talai bersalaman, tetapi Talai malah memeluk Goria. Ternyata Ren melihat mereka dari tadi. Di toko bunga, Goria menceritakan tentang ciuman Lita dan Time kepada Kaning dan Paman Ga. Anehnya, Goria malah bersikap santai karena ia menganggap Lita adalah temannya. Talai kemudian datang. Goria lalu pergi dengannya. Kaning berharap memiliki keberanian seperti Goria. Paman Ga lalu menyinggung kalau besok adalah hari ujian terakhir geng F4. Mendengarnya membuat Kaning ingin melakukan sesuatu. Selanjutnya Kaning datang dengan membawa bunga. Ia ingin memberikan selamat kepada Kevin. Kevin sendiri sedang bersiap untuk memberikan pidato kelulusan. Ren dan MJ mengajak Kaning untuk ikut masuk. Mereka menanyakan Goria yang tidak ikut dengan Kaning. Kaning lalu memberitahu kalau Goria sedang mengantar barang bersama Talai. MJ sendiri heran apakah ada murid yang bekerja sebagai kurir. Sembari mengantar barang, Goria menyempatkan diri untuk belajar. Talai mengambil bukunya dan menggantikannya dengan yogurt. Ren, MJ, dan Kaning masuk untuk mendengarkan pidato Kevin. Di rumah, Time akhirnya memakan biskuit dari Goria. Lita tiba-tiba datang dan menariknya keluar untuk berbelanja. Lita meninggalkan Time untuk membeli bahan makanan. Saat itulah Time melihat Goria dengan Talai. Mereka akan mengantar barang terakhir. Talai akan mengambil uang dan meminta Goria untuk memesan makanan duluan. Tanpa diduga, Time menghampiri Goria. Secara nggak sengaja, Ren melihat Talai yang sedang mengobrol dengan beberapa orang dan memotretnya. Saat ia memperhatikan fotonya, mereka menghilang. Talai kembali kepada Goria dan mengajaknya pergi. Time menjadi marah ke Goria dan menanyakan siapa Talai. Talai meminta Time untuk berbicara dengan sopan, tetapi Time malah mendorong Talai. Hal itu membuat Goria kesal dan membuat Goria menekankan kepada Time kalau mereka tidak mempunyai hubungan apapun. Lita kembali dan melihat Time yang bertengkar dengan Goria. Ia bahkan menyusulnya. Time mengikuti mereka sampai parkiran. Talai menyuruh Goria untuk memanggil petugas keamanan sementara ia akan berbicara dengan Time. Dengan sengaja, Talai mengatakan hal yang membuat Time marah hingga memukulnya. Goria datang bersama petugas keamanan. Time marah melihat Goria yang bersama pacar barunya yang menganggapnya murahan. Goria merasa semakin marah dan akhirnya menampar Time. Goria menyuruh Time untuk pergi. Lita datang dan melihat apa yang terjadi. Time akhirnya pergi setelah diperingatkan Goria. Sesampainya di rumah, Goria memutuskan untuk tidak lagi terlibat dengan geng F4. Ia bahkan mematikan ponselnya dan menyimpannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Time. Ia mematikan ponselnya dan datang menghampiri pesta dansa bersama Lita. Ia kemudian membuang kue dari Goria. Di saat semuanya sibuk dengan pesta dansa, Goria malah kembali mendapat kartu merah dari geng F4. Tidak berselang lama, Goria pun kejatuhan bola dan lemari itu menimpanya. Kevin dan MJ sedang bersiap untuk ke pesta dansa. Ren datang dan mendiskusikan sesuatu dengan mereka. Ren menunjukkan foto Tala yang diambilnya dan menghubungkannya dengan grup anti geng F4. Ia lalu menunjukkan orang-orang yang bersama Talai nampak tak asing.
Di sisi lain, Gorya mencoba untuk bertahan saat orang-orang menyerangnya, dan saat ia sedang bersembunyi, seseorang mendadak menariknya. Orang yang menarik Gorya adalah Talai. Talai meyakinkan Gorya kalau ia akan melindunginya. Di sisi lain, MJ sudah mendapatkan data Talai, sama sekali tidak ada masalah dengannya. Mereka bahkan menyelidiki keluarganya dan memeriksa kemungkinan berhubungan dengan keluarga Time. Di sisi lain, Gorya akhirnya memutuskan untuk percaya dengan Talai. Talai menyuruhnya untuk pergi sementara ia akan menahan orang-orang yang mengejar Gorya. Gorya menurut dan malah tertangkap. Ren mengkhawatirkan Gorya mencoba untuk menelponnya, tetapi tidak ada jawaban. Merasa tidak tenang, akhirnya Ren pergi mencarinya. Gorya digiring sampai ke stadion tua. Di sana ia dipukuli sampai membentur tangga dan akhirnya hilang kesadaran. Ren mendadak datang. Ia berjalan menuju Gorya dan memeluknya. Sementara itu, Time sedang di pesta dansa bersama Lita menunjukkan kedekatannya. Kapin menelpon Ren dan menanyakan keberadaannya. Ren memberitahu kalau Gorya mendapat kartu merah lagi dari Time. Kapin tidak mempercayainya dan menyuruh MJ untuk memeriksa CCTV. Ren sendiri akan membawa Gorya ke rumah sakit. MJ dan Kapin merasa tidak ada yang aneh sebelumnya dengan Gorya mendapat kartu merah. MJ melihat ada yang aneh dan mengambil alih. Ia merasa kalau sistem CCTV telah diretas. Ren sudah membawa Gorya ke mobil. Kapin lalu menelpon Ren dan memberitahu siapa yang memberi Gorya kartu merah. Sayangnya sebelum Ren mengetahuinya, seseorang memukulnya dari belakang hingga pingsan, dan orang itu adalah Talai, orang yang memukul Ren. Lita menghampiri Time dan memberinya makanan. Time mengambilnya tetapi tidak mau memakannya. Saat berdansa, semua orang berkumpul. Lampu akan dimatikan dan semua orang diminta untuk menyalakan senter HP mereka. Time mengambil HP-nya dan menyalakannya. Talai menyekap Gorya dan mengirimkan foto Gorya pada Time. Ia juga mengirimkan lokasi ke Time dan menyuruhnya datang sendiri kalau ia ingin Gorya tetap hidup. Time terdiam melihatnya dan tanpa sadar ia menjatuhkan kue pemberian dari Lita dan langsung berlari pergi.